Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, saya persembahkan doa pujian dan syukur kepada Tuhan, sebab pada masa-masa genting seperti sekarang ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti bersama dan berbagi firman Tuhan lewat KKR ini. Selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sentani Timur dan pendetanya Michael Bawengan bersama seluruh anggota jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Pendeta Yap B. Sangari dari California, USA, untuk berbicara dalam KKR ini. Dengan tema Yesus datang segera. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang pada saat ini akan membahas pelajaran Alkitab yang berjudul Tanda Pengenal Umat Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Bapa di surga. Saat ini Engkau beri kesempatan kami untuk mempelajari firman-Mu yang suci dari Alkitab, di mana pada saat ini kami akan mempelajari tanda pengenal umat Allah. Berikanlah kami roh suci-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami dapat gunakan ini, kami aplikasikan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Adalah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah tanda pengenal atau identitas umat Allah menurut Alkitab? Kata-kata inspirasi yang terdapat dalam Alkitab, seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9, berkata sebagai berikut. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Artinya saudaraku, masih tersedia, jadi masih berlaku satu hari perbaktian, hari Sabtu atau hari ke-7 bagi umat pilihan Tuhan. Itulah kata Alkitab. Identitas umat Allah disebut juga tanda perjanjian, yakni disebutkan 10 firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Keluaran 34 ayat 27 sampai 28 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau, dengan Musa dan dengan umat Allah, umat Israel pada waktu itu. Ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama dengan Tuhan. Dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Allah. Atau 10 hukum Tuhan. Atau 10 perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan beritahukan perjanjian itu untuk dilakukan, yakni 10 firman. Termasuk hukum yang keempat mengenai pengudusan hari Sabat. Ulangan 4 ayat 12 sampai 13 menerangkan tentang 10 firman ini atau 10 hukum ini atau 10 perintah ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Tuhan berikan perjanjian ini yang disebut ikatan perjanjian kasih, yakni menurut segala yang tertulis di dalam hukum ini atau 10 hukum ini, kasih Allah, termasuk hukum keempat, pengudusan hari Sabat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah.
perintahku. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan ikatan perjanjian kasih ini menurut semua hukum itu. Dan itu disebutkan pada saat ini hukum baru, yaitu perintah yang lama yang diterangi, diwarnai atau dinyatakan dengan kasih. 1 Yohanes 2 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang tuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Ikatan perjanjian kasih ini, yaitu menurut perintah-perintah atau 10 perintah ini, disebutkan hukum baru sekarang ini. Karena itulah sama dengan hukum lama, tapi diterangi, diwarnai, atau dinyatakan dengan kasih. Itu sebabnya di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sebagai kunci mengenal seorang murid sejati, ialah saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah kunci atau suatu pernyataan Yesus sendiri untuk menjalin kasih satu sama yang lain. Ikatan perjanjian kasih itu, itulah perintah lama yang dibaharui, yaitu diterangi oleh kasih. Hukum lama itu diterangi oleh kasih Allah, di mana dalam Matius 22 ayat 37-40 ada seorang menanyakan kepada Yesus, Tuhan, hukum mana yang lebih besar, lebih utama di dalam Alkitab atau di dalam kitab Taurat dan tulisan para nabi? Lalu Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat 40 disebutkan, pada kedua hukum ini, dua hukum ini ialah yang tertulis pada 2 loh batu. 4 hukum yang pertama mengasihi Allah, dan 6 hukum yang ada pada loh batu yang kedua mengasihi sesama. Dari sinilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti di dalam negara Republik Indonesia, kita punya 5 sila atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan inilah merupakan dasar negara. Semua peraturan yang dikeluarkan harus didasarkan daripada hukum Undang-Undang Dasar ini dan Pancasila. Demikianlah dengan seluruh Alkitab ini. Semua hukum yang ada di dalam Alkitab ini didasarkan pada apa yang tertulis pada hukum kasih, yaitu 2 loh batu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perjanjian kasih, yakni mentaati 10 hukum baru, hukum kasih. 2 Korintus 3 disebutkan, kasih itu ditulis oleh Roh Kudus pada loh-loh hati. Kita sebagai surat Kristus, kita harus mewarnai kehidupan kita dengan menurut pada hukum kasih ini. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami,
ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan lagi ditulis pada loh-loh batu seperti zaman dahulu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itulah hukum baru, hukum kasih yang ada di dalam hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikatan kasih perjanjian baru itu ialah Roh Suci menuliskan 10 hukum di dalam hati dan pikiran kita. Ibrani 10 ayat 15 dan 16. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Sesudah zaman orang Israel. Tapi pada zaman kita, ia berfirman pula, aku akan mengadakan perjanjian, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Saudaraku yang kekasih, kita beri contoh hukum yang keempat. Mengapa itu ditulis? Karena harus diingat, ditulis di dalam pikiran dan hati kita. Ikatan kasih perjanjian baru itu dikatakan bahwa Tuhan menaruh 10 hukum itu di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ibrani 8 ayat 8 dan 10. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru, saudaraku, dalam buku Ibrani ini. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah zaman mereka, di zaman kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan mengasihi kita di menaruh hukum-hukum itu. Karena itu adalah merupakan sebagai karakter Allah, tabiat Allah, yaitu kasih ada di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Oleh karena dia adalah pemilik dan pencipta hari Sabat itu. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia pemiliknya karena memang dia penciptanya sejak semula. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Lalu kata Yesus kepada mereka, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau Yesus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia atau oleh Yesus. Ayat 14. Firman itu adalah Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Karena dalam Matius 1 ayat 21 disebutkan oleh firman Tuhan lewat malaikat kepada Yusuf. Ia akan dinamai Yesus karena dialah yang akan melepaskan kaumnya dari segala dosanya. Itulah dia. Firman yang berjelma menjadi manusia. Saudara-saudaraku, ini adalah identitas tanda pengenal umat Allah. Adalah satu perjanjian, bukan hanya perjanjian yang biasa, tapi satu perjanjian kekal. Suatu peringatan kekal. Jadi apakah itu perjanjian kekal? Itu adalah Sabat hari yang ke-7. Termasuk 10 hukum dan hukum Sabat dan hari-hari lainnya atau hukum-hukum lainnya. Keluaran 31 disebutkan tentang siklus pekan. 6 hari bekerja, hari ke-7 stop atau Sabat atau istirahat. Ayat 16, maka haruslah pemelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti
Dia stop dari pekerjaannya. Bekerja 6 hari. Hari ke-7 berhenti. Bekerja. Kemudian berhenti untuk beristirahat. Jadi berhenti itu atau stop itu adalah beristirahat dan atau bersabat. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, himbauan Yesus tentang perjanjian yang kekal ini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menurut semua hukum Tuhan termasuk hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Dia akan menolong kita, mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan dan hukum hari Sabat ini. Dialah Roh kebenaran, menuntun kita pada semua kebenaran. Mari kita lihat sejarahnya yang terjadi dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Di akhir penciptaan, maka Tuhan menyatakan hari ke-7 itu hari untuk berhenti, beristirahat atau bersabat. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Inilah alasan di mana pada mulanya Tuhan telah menentukan 6 hari bekerja, hari ke-7 berhenti. Jadi pekan yang pertama penciptaan telah dinyatakan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu ciptaannya pada 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti memperingati kuasa Allah, memperingati akan apa yang Allah maksudkan bagi manusia untuk diikuti, untuk dituruti. Ini ditetapkan kembali pada zaman Musa sebagai hari perbaktian umat Allah. Ulangan 5 ayat 12 sampai 14. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Sabat milik Tuhan yang dia mintakan untuk kita berbakti, menyembah dia pada setiap hari Sabat. Pada setiap hari Sabtu. Saudaraku, bagaimanakah kita mengetahui tanda pengenal atau identitas umat Allah? Ada 2 poin yang penting yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi 2 poin ini penting. Tanda pengenal Allah ialah kita menyembah Tuhan dan kita meninggalkan dosa. Apakah artinya dosa, saudaraku? 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Jadi kita, saudaraku, sebagai tanda umat Allah, kita jangan melakukan dosa. Tinggalkan dosa. Karena dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Termasuk pelanggaran kepada hukum yang keempat, yaitu tentang hari Sabat. Apakah artinya mengabaikan satu bagian dari hukum? Karena bersalah terhadap seluruhnya, disebutkan di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 disebutkan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sama seperti mata rantai, saudaraku. Apabila kita putuskan satu mata rantai, maka itu akan jatuh seluruhnya. Demikian apabila kita melangkah satu daripada hukum itu, kita melanggar semuanya. Perbandingan antara hukum ke-6 dan ke-7 ayat 11 Yakobus 2
dia menerangkan seperti ini. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Ya, hukum ke-6 dan ke-7 ya. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu juga. Nah, ini kita bandingkan, Mas. Saya mau bandingkan dengan hukum ke-5 dan hukum ke-6. Maksud saya hukum yang ke-4 dan hukum yang ke-5. Sebab ia yang mengatakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, ia mengatakan juga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jika kamu menghormati ayahmu dan ibumu, tapi tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah, itulah yang saya aplikasikan dengan hukum ke-4 dan hukum ke-5. Dengan kata lain, yang satu tidak boleh ditinggalkan. Salah satu, salah semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikutilah contoh, ikutilah dan contohilah ajaran dan teladan Yesus yang tetap sama sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi perbaktiannya, hukumnya tetap sama. Perbaktiannya tetap sama. Hari Sabat, hari yang lalu, hari ini, dan selama-lamanya. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah tanda perbaktian yang Yesus teladankan, yang Yesus tunjukkan pada pengikut-pengikutnya? Saudaraku, di dalam Lukas 4 ayat 16 dan 31 hanya adalah beberapa contoh. Yesus berbakti setiap hari Sabat seperti kebiasaannya dan juga mengajar setiap Sabat di Kapernaum. Ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, agamanya, perilakunya, karakternya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 31 disebutkan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 2:6 dikatakan, ia yang mengatakan diri tinggal di dalam Kristus, dia yang menyatakan diri orang Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ia wajib melakukan dirinya sama seperti Yesus melakukan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tanda perbaktian orang Kristen zaman Rasul-Rasul? Dalam buku Kisah banyak disebutkan tentang perbaktian Sabat. Tapi kita hanya membaca Kisah 17 ayat 2. Di mana Paulus dan orang-orang Kristen mula-mula mereka menguduskan hari Sabat. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah itu 3 Sabat berturut-turut. Bukan cuma kebetulan dia pergi. 3 Sabat berturut-turut dia membicarakan mereka dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Sungguh hebatnya pernyataan-pernyataan baik Yesus maupun rasul-rasul. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 10, hari yang mana hari perbaktian umat Allah di segala zaman. Perhatikan, jadi masih tersedia, masih berlaku suatu hari perhentian, hari yang ke-7. Bukan hari yang lain, hari yang ke-7 bagi umat Allah. Dengan kata lain, hari Sabtu bagi umat Allah untuk berbakti sesuai dengan hukum yang ke-4. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah. Berhenti sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara-saudaraku, suara inspirasi meminta agar kita berusaha masuk ke dalam hari perhentian itu.
pasal yang sama, ayat 10 bagian B dan 11 disebutkan. Ia sendiri telah berhenti dari pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, dengan alasan itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kalau saudara-saudara di sini belum masuk di dalam perhentian itu, hari Sabat itu, berusaha masuk di dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita harus taat, kita harus turut taat apa yang Alkitab ajarkan, berbakti pada hari Sabat. Sabat, saudaraku, adalah tanda penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Lihat dalam Kejadian 21-3, Tuhan telah tentukan ruang dan waktu. Waktunya adalah hari ke-7. 1 minggu pertama, hari ke-7. Minggu yang kedua juga hari ke-7. Dan seterusnya sampai saat ini menjadi peringatan akan Tuhan. Hari Sabat. Demikianlah telah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan, karena hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti, kita pun harus berhenti. Saudara-saudaraku, Sabat adalah satu peringatan pengudusan dari Allah untuk manusia. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita apabila kita menguduskan hari Sabat. Dan hari Sabat itu, saudaraku, bukan hanya jadi tanda pengenal sekarang ini, tapi itu adalah tanda pengenal di surga. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Ini akan terjadi, saudara. Tetap tinggal di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini adalah terjadi di zaman kekekalan. Kita memiliki nama yang kekal. Nama yang abadi. Dan semua keturunan kita akan menikmatinya. Dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita akan bawa tanda kenal kita di surga, di dunia baru nanti, hari Sabat. Sabat adalah tanda pengenal bagi semua orang yang berbakti kepada Tuhan. Dan ini merupakan tanda pengenal di dalam perbaktian sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Perbaktian kepada Allah. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Kita puji syukur kepada Tuhan. Karena kita mengenal hari Sabat sebagai hari perbaktian kita, hari penyembahan kita kepada Khalid, hari pertemuan yang suci bersama Tuhan. Dan saudara-saudaraku, hukum keempat ini, ingat akan hari Sabat, adalah salah satu daripada 10 hukum yang disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti
pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita pada 10 hukum termasuk hukum keempat hari Sabat merupakan paspor, tanda pengenal kita untuk masuk ke dalam surga. Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Di dalam terjemahan King James Version, Revelation 20 verse 14, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gate into the city of Jerusalem. Inilah saudara-saudaraku, cara mau ke surga, pakailah tanda pengenal ini. Berbaktilah pada hari Sabat. Karena di dalam pekabaran yang terakhir, Injil yang kekal dibawakan kepada seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa sampai saat ini. Seruan untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Itu diberitakan juga pada kita semua pada saat ini. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Suatu seruan untuk penyembahan kepada Khalik. Yang diserukan adalah pekabaran tentang perbaktian hari ketujuh, hari Sabat, sesuai dengan bunyi hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tantangan untuk memelihara hari ini, saudara-saudaraku, untuk kita setia kepada Allah, beribadah kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yosua pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan. Lalu diberikan tantangan oleh pemimpin pengganti Musa ini, Yosua, dalam Yosua pasal 24 ayat 15 disebutkan. Ini merupakan keputusan pribadi, anjuran, dan dia memutuskan secara pribadi untuk memilih Tuhan dan berbakti kepadanya. Yosua 24 ayat 15, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, choose you this day. Pilihlah kehidupan, saudaraku, yaitu beribadah sesuai dengan ajaran teladan Tuhan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bila engkau mau hidup, engkau dan keturunanmu. Kita pilih kehidupan. Kita pilih Yesus Kristus. Kita pilih menurut akan hukum-hukum Tuhan. Oleh karena keselamatan saudaraku dan kebahagiaan akan diberikan kepada yang menaati, yang menuruti, dan yang memelihara hari Sabat. Mentaati seluruh hukum dan memelihara hari Sabat. Yesaya menyebutkan dalam Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan yang jahat atau pelanggaran hukum-hukum yang lain. Darah-darah yang dikasih Tuhan, sekaranglah waktunya untuk mengasihi dan beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat yang benar sesuai dengan Alkitab. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, hai umat-umat Tuhan di zaman akhir ini, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya, dan
mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita beribadah sesuai dengan hari ibadah yang Tuhan telah tentukan, hari Sabat yang benar, sesuai dengan teladan Yesus. Saudara-saudaraku, Ulangan 12 ayat 28, anjuran untuk kita mengambil keputusan untuk beribadah pada hari Sabat, hari yang baik, hari Sabat yang baik dan yang benar. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang benar dan baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Saudaraku, sebab apa yang kita lihat baik belum tentu benar, tetapi apa yang Tuhan tunjukkan itu adalah baik dan benar menurut pemandangan Tuhan. Kita semua terpanggil untuk berbakti dan mengabdi sesuai dengan teladan Yesus. 1 Petrus 2:21 kata inspirasi memanggil kita, saudara-saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ditinggalkannya teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita ikuti teladan Yesus, berbakti pada hari Sabat. Ikutilah jalan kebenaran, itulah yang disebutkan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ikutilah contoh dan teladan peribadatan sebagaimana yang Yesus telah lakukan, sebagaimana kebiasaannya, sebagaimana agamanya, sebagaimana karakternya. Mari kita mengikuti Tuhan. Karena kita tidak bisa sampai kepada Bapa, kita tidak bisa selamat kalau tidak mengikuti jalan yang benar sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Darah himbauan Yesus kepada kita untuk kita mengasihi Dia oleh menurut segala hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semua perintah Tuhan, termasuk perbaktian hari Sabat. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Jangan kita meniadakan akan hukum Tuhan. Maksudnya Matius 5 ayat 17 dan 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Dengarkan apa yang dikatakan ini. Ini menyatakan, ini menunjukkan misi Yesus di dunia ini. Untuk menunjukkan arti sesungguhnya tentang hukum dan hari Sabat. Janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Alkitab di zaman Yesus adalah kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Kalau kita sekarang perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi waktu itu hukum Musa atau kitab Taurat dan ajaran nabi-nabi. Jangan kamu sangka, kata Yesus, aku datang menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sebenarnya. Ayat 18, ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu tidak akan dihapuskan. Apalagi hukum keempat, ingat hari Sabat. Itu tidak dihapuskan. Itu akan terus menerus sampai di dalam kerajaan surga, akan menjadi tanda pengenal kita. Saudaraku, kita ulangi lagi Ibrani 13 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus Kristus itu tetap sama, baik dahulu di zaman perjanjian lama dan sekarang zaman kita dan sampai kekekalan. Yesus tetap sama, hari perbaktiannya tetap sama, hukum-hukum Tuhan tetap sama yang kita perlu ikuti untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia menunjukkan, dia mengatakan dalam Matius 24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia? Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang tetap setia
menuruti, mentaati firman Tuhan, mentaati 10 hukum, dan memelihara hari perbaktian Sabat hari ke-7. Dan melakukan itu sampai Tuhan Yesus datang. Mari saudara-saudaraku, kita mengambil keputusan untuk memelihara hari Sabat Tuhan sesuai dengan teladannya sampai dia datang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami telah mempelajari firman-Mu yang suci pada saat ini tentang tanda pengenal umat Allah. Kami tahu bahwa hukum dan hari Sabat adalah tanda pengenal utama untuk kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang Engkau janji dengan menurut hukum-hukum dan mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Berikanlah kami keputusan pribadi ya Tuhan, supaya kami menerima firman Tuhan pada saat ini, dan kami akan berjanji dan akan melakukan peribadatan kami pada setiap hari Sabat yang Tuhan telah tentukan di dalam kitab suci. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang ada juru selamat dan penebus kami. Amin.